Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Julaibib radhiyallahu an, sahabat Nabi yang menjadi rebutan para bidadari surga. Seperti biasa, jika channel ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. I love you, Allah. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati. Karena memilih berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia, Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari surga. Namanya Julaibib radhiyallahu an. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang. Semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah karena tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangannya sendiri. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun berjihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah-olah dia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Julaibib," begitu lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, selama 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah, Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya." Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib, ya Rasulullah. Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak bertahta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskannya. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah,
Karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat yang nyata. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu, Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah SAW pada kedua pasangan tersebut. Maka benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas penghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya memerah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat pun tersadar. Carilah Julaibib, kata Rasulullah. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikianlah kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya memang tidak seelok para bangsawan. Hartanya tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa, maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.